Jack Miller jalani operasi kaki usai 3 tahun. MotoGP 2020 sudah berakhir di Portimao, Portugal akhir pekan kemarin. Rider Pramac Ducati yang tahun depan bakal membela Ducati Team, Jack Miller, tak langsung mudik ke Australia untuk menjalani liburan. Ia justru menjalani operasi kaki kanannya. Kaki Miller memang diketahui ditanam plat titanium pada akhir September 2017 usai mengalami kecelakaan saat berlatih motocross di pegunungan Andorra bersama Fabio Quartararo, Maverick Vinales, dan Alex Rins. Saat perjalanan naik, kaki Miller membentur sebuah batu dan bengkak, namun ia mengabaikannya dan tetap berlatih. Ketika menyadari bengkaknya tak kunjung usai, Miller pun segera pergi ke Universitas Ridexeus Barcelona, Spanyol untuk menemui Dr. Xavier Mir dan memeriksakan diri. Malam itu juga, ia pun menjalani operasi untuk menanamkan plat titanium pada kakinya. Miller pun terpaksa absen dari MotoGP Jepang di Motegi kala itu dan kembali balapan di seri kandangnya MotoGP Australia di sirkuit Phillip Island hanya 25 hari pasca operasi. Merasa lebih enteng sekarang. Terima kasih kepada semua dokter yang hebat atas bantuan mereka melakukan ini sebelum saya pulang ke Australia. Tulis Jack Miller di akun Instagramnya. Belum diketahui kapan tepatnya Miller akan terbang ke Australia. Namun kabarnya, rider berusia 25 tahun ini akan menjalani karantina selama 14 hari di salah satu hotel yang ditentukan pemerintah setempat sebagai langkah pencegahan penyebaran COVID. Musim ini, Miller duduk di peringkat ke-7 pada klasemen pembalap dengan koleksi 132 poin dan 4 podium. Jumlah poinnya pun sama dengan Vinales yang ada di peringkat 6 dan hanya tertinggal 7 poin dari Rins yang ada di peringkat ketiga. Wildcard resmi diberlakukan pada MotoGP 2021. Para pembalap penguji alias test rider MotoGP 2021 boleh bersukacita setelah regulasi wildcard kembali diberlakukan pada musim depan. Selama MotoGP 2020 berlangsung, pemakaian wildcard dilarang sebagai bagian dari pembatasan personel terkait prosedur kesehatan pandemi virus corona. Gara-gara itu semua, para pembalap penguji termasuk Jorge Lorenzo urung menikmati fasilitas wildcard dan turun menjalani balapan MotoGP. Kini, larangan pemakaian wildcard tersebut resmi dicabut. Pada musim depan, para test rider akan kembali mendapat kesempatan untuk menjalani balapan MotoGP. Maksimal 2 wildcard per kelas pada setiap balapan. Namun, seperti wildcard di kelas Moto2 sebelumnya, pendaftaran untuk kelas Moto3 hanya akan dipertimbangkan jika pengajuannya dioperasikan oleh tim Moto3 yang sudah ada. Tulis keterangan pada peraturan MotoGP 2021. Berbeda dengan tim pabrikan Honda, Suzuki, Yamaha, Ducati, dan KTM yang hanya diperbolehkan memakai 3 wildcard per musim, tim Aprilia mendapat jatah wildcard sebanyak 2 kali lipat. Jumlah 6 wildcard per musim yang dikantongi Aprilia merupakan bagian dari paket konsesi yang diberikan MotoGP pada tahun depan. Joan Mir bocorkan perubahan besar yang buatnya sukses. Tak ada yang menyangka Joan Mir bakal menjadi juara dunia MotoGP 2020. Pembalap Suzuki X-Star itu secara tiba-tiba muncul di pertengahan musim dan berhasil tampil konsisten hingga akhirnya menjadi juara meski hanya memenangkan 1 seri balapan. Tentu banyak yang bertanya-tanya apa yang terjadi dengan Mir sampai bisa tampil seluar biasa itu. Apalagi pada awal musim semua pembalap tak ada yang merasa Mir sebagai pesaing terkuat untuk meraih gelar juara MotoGP 2020. Mir pada akhirnya mengungkapkan rahasia perubahan besar yang membuatnya tampil baik di musim ini. Selain masalah ia yang dapat tampil konsisten, Mir mengaku jauh lebih kuat di akhir balapan. Jadi, setiap balapan memasuki lap akhir, Mir bisa tampil lebih baik ketimbang rider-rider lain. Tak heran, Mir lebih sering menyalip pembalap-pembalap yang berada di depannya ketika race sudah ingin berakhir. Faktor peningkatan di akhir balapan itulah yang membuat Mir tampil baik di musim ini. Ia mampu memilih ban dengan sangat baik dan pandai dalam menghemat ban sehingga di akhir mampu tampil sangat cepat. Faktor meningkatnya motor GSX-RR milik Suzuki di MotoGP 2020 pun
juga sangat berperan besar. Maka tak heran, tak hanya Mir saja yang tampil baik, namun rekan setimnya, Alex Rins juga memperlihatkan performa yang menjanjikan dan berhasil finish di peringkat ketiga pada klasemen akhir MotoGP 2020. Pada tes pramusim, saya sudah merasa sangat kuat untuk bersaing memperebutkan 5 besar di setiap balapannya. Perbedaan besar yang saya rasakan ketimbang musim lalu, mungkin kini saya lebih kuat di akhir balapan. Kami memang mendapatkan hasil yang buruk seperti di Jerez dan Brno, di mana saya seperti sudah menyentuh dasar. Namun kami bangkit saat tiba di Austria dan saya merasa semakin kompetitif. Saya meraih podium pertama saya di sana dan dari momen tersebut, sekalipun saya masih ragu, kami pergi ke Misano dengan melihat saya yang semakin cepat. Pada saat itu, saya merasa kami mungkin bisa mengakhiri musim dengan berada di 3 besar. Pada bagian akhir musim ini, saya mendapatkan tekanan untuk memperjuangkan gelar juara dunia MotoGP, namun juga agar tidak sampai sakit, agar tidak tersingkir dari persaingan, kata Joan Mir. Marc Marquez kembali dijagokan juara dunia MotoGP 2021. Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, kembali dijagokan menjadi juara dunia MotoGP 2021 jika telah pulih 100% dari cedera lengan kanan. Marc Marquez diharapkan pulih setelah absen selama hampir 1 musim balap MotoGP 2020. Dia terpaksa menepi dari lintasan balap akibat mengalami patah lengan kanan saat menjalani balapan pertama MotoGP 2020 di sirkuit Jerez. Cedera itu makin parah ketika Marquez berusaha comeback pada MotoGP Andalusia 2020 yang hanya berselang 1 pekan dari MotoGP Spanyol 2020. Tak mau menyia-nyiakan 1 slot yang ada, manajemen Honda akhirnya memanggil pembalap pengganti Steven Bradl untuk menjalani MotoGP 2020. Namun, hasilnya kurang memuaskan karena Bradl hanya bisa menyelesaikan musim lalu dengan raihan 27 poin dan menempati peringkat ke-19 klasemen akhir. Rider asal Jerman itu gagal meraih podium apalagi kemenangan pada musim ini. Honda pun kemudian berharap Marc Marquez bisa segera pulih untuk mengembalikan kejayaan tim pabrikan pada musim depan. Hal serupa juga diungkapkan oleh pengamat MotoGP Denny Noyes. Noyes tak ragu mengatakan jika Marc Marquez kembali ke lintasan, gelar juara dunia MotoGP 2021 ada di tangan. Namun, skenario tersebut bisa berjalan dengan catatan Marquez pulih seutuhnya. Jika Marc Marquez pulih sepenuhnya, dia akan menjadi favorit tahun depan. Semua pembalap tahu itu. Tahun lalu, ketika dia tidak menang, dia naik podium. Hasil buruk baginya adalah tempat kedua. Marquez akan menjadi orang yang harus dikalahkan, tetapi dia akan menemukan bahwa ada generasi pembalap yang baru, kata Denny Noyes. Valentino Rossi diyakini tak menyesal tunda pensiun musim ini. Pengamat MotoGP, Denny Noyes, meyakini Valentino Rossi tidak akan pernah menyesali keputusannya untuk menunda pensiun demi melanjutkan karir balap pada musim depan. Valentino Rossi akan meneruskan karir balapnya di kelas MotoGP bersama tim Petronas Yamaha SRT pada musim depan. Rossi kembali mendapat kontrak berdurasi 1 tahun dengan klausul perpanjangan kontrak selama 1 musim lagi. Di Petronas Yamaha SRT, Rossi akan menjadi rekan setim muridnya sendiri yaitu Franco Morbidelli. Adapun posisi Rossi di tim pabrikan digantikan oleh Fabio Quartararo, mantan rekan setim Morbidelli. Dengan situasi tersebut, Dennis Noyes percaya bahwa pernyataan pensiun Valentino Rossi tidak akan terdengar dalam waktu dekat. Ide berbagi garasi dengan Franco Morbidelli tahun depan bisa menjadi perpisahan yang lama untuk Valentino Rossi di sirkuit demi sirkuit, kata Dennis Noyes. Lebih lanjut, Noyes juga merasa salut dengan keputusan Rossi dalam menerima pinangan Petronas Yamaha SRT, tim yang hanya berstatus tim satelit. Sebab sosok berjuluk The Doctor itu pernah mengutarakan perasaannya terhadap para petinggi Yamaha di tim pabrikan yang tidak mau mendengar saran para pembalap. Namun, hal itu ternyata tidak mengusik Valentino Rossi dalam mengambil keputusan untuk bergabung dengan tim Petronas Yamaha SRT.
Rossi mengatakan bahwa Yamaha mendengarkan para pembalap, tetapi kemudian mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Saya rasa Valentino Rossi tidak menyesali melanjutkan MotoGP 1 tahun lagi. Sama seperti dia menyesali tidak pergi ke Ducati, dia mengatakan bahwa karir terburuknya bertahun-tahun tidak di Ducati, tetapi setelah dari Ducati. Tutup Denis Noyes. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Tonton video kami lainnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini agar terus berkembang.